Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas penaklukan di masa para khulafa'ur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pembahasan kita masih seputar perang Al-Qadisiyah. Terakhir kita telah sebutkan bahwa Umar bin Khattab mengutus pasukan di bawah pimpinan Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalam suratnya Umar senantiasa memberikan nasihat-nasihat dan juga memerintahkan agar Sa'ad senantiasa memberikan laporan kepada Umar tentang perkembangan yang terjadi di lapangan. Kemudian Umar juga memerintahkan agar Sa'ad bersegera untuk menuju Al-Madain, ibu kota Imperium Persia. Karena Umar radhiyallahu ta'ala menginginkan agar penaklukan ini berlangsung dengan cepat, sehingga cepatlah pasukan Sa'ad mengarahkan pasukannya menuju Al-Madain. Di sisi lain, di sisi Imperium Persia, maka Raja Yazdajid, Raja baru Persia, mengangkat Rustum. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara keduanya. Dia mengangkat Rustum sebagai panglima perang. Kemudian terjadi perbedaan pendapat antara Yazdajid dengan Rustum tentang strategi apa yang akan diterapkan untuk mengalahkan kaum muslimin. Rustum menginginkan agar diadakan serangan secara bergelombang. Jadi satu pasukan dikirim kemudian disusul dengan pasukan yang lainnya, pasukan seterusnya terus. Jadi kaum muslimin dipukul dengan serangan yang bergelombang. Adapun Yazdajid, dia menginginkan agar Imperium Persia melakukan satu serangan besar. Satu serangan tapi besar. Untuk apa? Mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Tentu Yazdajid ini masih sangat muda. Dia tidak punya pengalaman dalam berperang, berbeda dengan Rustum yang merupakan veteran kawakan. Tapi karena Yazdajid adalah raja, maka idenya lah yang kemudian diterapkan, strategi penyerangan dengan satu kali serangan, tapi serangannya dilakukan secara besar-besaran. Maka bergeraklah Rustum untuk menghadapi pasukan kaum muslimin ke arah Al-Qadisiyah. Dan ketika itu Rustum memperlambat gerak pasukannya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan isyarat melalui mimpinya bahwa Imperium Persia akan dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Sehingga dia membuat rentang waktu agar kekalahan itu tidak segera terjadi. Baik, ini yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika pasukan Rustum sudah mendekati daerah Qadisiyah? Maka Sa'ad bin Waqqas ketika itu mengirimkan pasukan pengintai. Pada pekan yang lalu ada yang bertanya, ada tidak intelijen di tengah-tengah pasukan kaum muslimin? Kita sudah jawab, ada. Bahkan sejak masanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagian para sahabat yang bertindak sebagai intelnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelusup ke dalam pasukan musuh untuk menggali informasi. Maka demikian juga yang dilakukan oleh Sa'ad bin Waqqas. Ketika pasukan Rustum sudah mendekati Al-Qadisiyah, dia mengirimkan sekelompok orang untuk menggali informasi tentang berapa jumlahnya. Bahkan ketika itu Sa'ad memerintahkan agar ada pasukan Persia yang dibawa untuk diinterogasi. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau bercerita, "Walamma dana jaishu Rustum min Sa'ad, ahabba Sa'dun an yattali ala akhbarihim alal jaliyah." Ketika pasukannya Rustum sudah mulai mendekati pasukan kaum muslimin, maka Sa'ad sebagai panglima menginginkan agar ada yang mencari kabar tentang mereka dengan jelas. Beliau ingin agar ada yang masuk menyelusup ke tengah-tengah barisannya orang-orang Persia untuk memberikan informasi. Faba'atha rajulan sariyatan lita'tiyahu bi rajulin minal furs. Maka saat mengirimkan satu pasukan untuk menangkap pasukan Persia yang nanti akan mereka interogasi, mereka cari informasi dari orang Persia tersebut. Dan satu hal yang unik, satu hal yang cukup mengejutkan, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa kana fis sariyah Tulaiha al-Asadi. Maka di antara pasukan yang dikirimkan oleh Sa'ad bin Waqqas ada sosok Tulaiha al-Asadi. Siapa Tulaiha al-Asadi? Alladzi kana idda'an nubuwah tsumma tab. Dia ini adalah orang yang pernah mengaku menjadi nabi,
kemudian bertaubat. Ya, ini sudah pernah kita paparkan dengan panjang lebar ya, kisah penumpasan nabi-nabi palsu. Di antara nabi palsu itu adalah Tulaiha al-Asadi. Ya, dia mengaku menjadi nabi pasca wafatnya Rasulullah SAW, namun ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Tulaiha. Dia pun kembali kepada keislamannya. Hanya saja sudah kita paparkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab memiliki kebijakan yang berbeda. Abu Bakar tidak mengizinkan orang-orang yang murtad ini, apalagi orang yang mengaku sebagai nabi ini, untuk ikut dalam pertempuran. Berbeda dengan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ya kemudian merekrut, yang memperbolehkan orang-orang yang dulunya murtad ini untuk masuk kembali bergabung bersama pasukan kaum muslimin dengan catatan mereka tidak boleh menduduki ya tampuk kepemimpinan, nggak boleh jadi komandan. Ya. Jadi orang yang sudah bertobat ya justru kita berikan kesempatan untuk membuktikan taubatnya tersebut. Kita bisa lihat dulu seperti kasusnya Wahsy yang membunuh Hamzah. Kemudian dia bertobat, dia masuk Islam kemudian bertobat. Lalu dia diberikan kesempatan untuk berjuang bersama kaum muslimin sampai kemudian dalam perang melawan Musailimah al-Kadzdzab dia buktikan tobatnya ya, dengan keberanian dia menombak Musailimah al-Kadzdzab sampai Musailimah al-Kadzdzab tewas. Maka demikian yang menjadi ijtihadnya Umar, orang-orang yang dulunya murtad ya dipersilahkan untuk bergabung bersama kaum muslimin dengan catatan mereka tidak boleh memegang tampuk kepemimpinan. Qala wa taqaddama al-haditsu ma'a ashabihi hatta raja'u. Maka kemudian pasukan yang dipimpin oleh Al-Harits maju. Ya, kemudian mereka kembali. Falamma ba'atha Sa'dun as-sariyah ihtaraqat Tulaiha al-juyus was-sufuf. Maka ketika Sa'ad mengutus rombongan ini untuk mencari informasi, ternyata Tulaiha ya menunjukkan keberaniannya. Dia melewati pasukan orang-orang Persia, wa takhatta al-uluf. Dia berhasil melewati ribuan pasukan Persia ya. Kemarin sudah kita paparkan puluhan ribu, bahkan sampai 120.000 pasukan yang dipimpin oleh Rustum ketika itu. Wa qatala jama'atun minal abtal hatta asara ahaduhum. Ya. Maka kemudian dia pun membunuh beberapa jagoan-jagoan Persia. Kemudian dia pun berhasil menawan salah seorang di antara jagoan Persia tersebut. Wa ja'a bihi la yamliku min nafsihi syai'an. Maka kemudian dia bawa orang tersebut ke hadapan Sa'ad bin Waqqas dalam keadaan orang tersebut tidak berdaya sedikit. Jadi tugasnya tadi adalah untuk mencari seseorang atau menangkap seseorang yang bisa dijadikan sebagai informan. Maka kemudian Tulaiha ya masuk menyelinap ke tengah-tengah musuh, ternyata dia harus berhadapan dengan musuh sampai kemudian dia harus membunuh beberapa orang jagoan Persia dan menangkap salah seorang di antara mereka untuk dibawa ke hadapan Sa'ad bin Waqqas. Fasa'alahu Sa'ad anil qaum faja'ala yasifu syaja'ata Tulaiha. Maka orang itu pun diinterogasi oleh Sa'ad bin Waqqas. Tapi apa yang dia lakukan ketika ditanya oleh Sa'ad tentang bagaimana pasukannya, dia malah cerita tentang keberanian Tulaiha. Jadi orang Persia itu sangat terkesan dengan keberaniannya Tulaiha yang masuk ke dalam pasukan musuh, kemudian ternyata dia ketahuan, kemudian dia pun harus dikeroyok oleh beberapa jagoan Persia, tapi dia bisa kalahkan itu semua, bahkan bisa menawan salah seorang di antara mereka. Faqal, maka Sa'ad mengatakan, da'na min hadza wa akhbirna an Rustum. Maka kata Sa'ad bin Waqqas, cukup ya, gak perlu cerita tentang Tulaiha, tapi kabarkan kepada kami tentang pasukannya Rustum. Faqala huwa fi mi'ati alaf ya, huwa fi mi'ati alfin wa ishrina alfan. Maka dia kabarkan kepada Sa'ad bin Waqqas, pasukan Rustum berjumlah 120.000 personil. Wa yatba'uha misluha, dan di belakangnya ada pasukan yang juga memiliki jumlah sama seperti pasukannya Rustum. Jadi kata orang tersebut, Rustum itu pasukannya 120.000, di belakangnya ada lagi yang semisal. Ya. Tapi apa yang terjadi kemudian kepada orang tersebut? Wa aslama rajulu min fawrihi rahimahullah. Maka kemudian ya setelah diinterogasi oleh Sa'ad bin Waqqas, ya pasukannya Persia yang ditahan tersebut justru masuk ke dalam Islam. Ya, dia pun menjadi seorang muslim dan ikut berperang bersama kaum muslimin. Ya.
Maka bocorlah jumlah pasukan Rustum, ya, bahwa jumlah pasukan yang akan dihadapi oleh Sa'ad bin Waqqas dan para sahabatnya adalah sejumlah 120 pasukan, 120.000 pasukan. Baik, maka ketika Rustum sampai di tempatnya, disebutkan oleh para ulama tarikh bahwa ketika itu pasukan sudah berhadap-hadapan. Mereka hanya dibatasi oleh sebuah sungai. Nah, ketika itu Rustum mengirimkan utusan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, meminta agar ada delegasi dari Sa'ad. Dia ingin berdialog. Ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan tentang kaum muslimin. Maka ini dimanfaatkan oleh Sa'ad bin Waqqas untuk mendakwahi Rustum. Nah, kita bisa melihat, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahwa tujuan Islam, ya, tujuan jihad dalam Islam pada hakikatnya adalah untuk dakwah, untuk meninggikan kalimatullah, untuk menggiring manusia dari gelapnya kesyirikan dan kekufuran kepada cahaya tauhid dan iman. Inilah sebabnya kenapa disyariatkannya jihad fisabilillah. Oleh karena itu, ketika ada peluang untuk berdakwah, bahkan mereka yang mengundang delegasi untuk mendakwahi, ya, untuk berdialog dengan mereka, maka ini dilayani oleh Sa'ad bin Waqqas. Dia mengirimkan bahkan bukan hanya satu utusan saja, ada beberapa utusan yang diutus oleh Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu untuk berdialog dengan Rustum, panglima Persia. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau bawakan, ya, penuturan dari Saif, dari guru-gurunya, Saif bin Umar, yang ini salah seorang ahli sejarah. Dia meriwayatkan dari guru-gurunya, walamma tawajaha al-jaishan ba'atha Rustum ila Sa'ad an yab'atha ilaihi bi rajulin akilin alim bima as'aluhu anhu. Ya. Ketika dua pasukan besar ini telah berhadap-hadapan, maka Rustum mengirimkan utusan kepada Sa'ad bin Waqqas. Dia menginginkan agar Sa'ad bin Waqqas mengirimkan kepadanya atau mengutus kepadanya seorang laki-laki yang cerdas, seorang laki-laki yang berilmu untuk dia tanyai. Jadi Rustum ingin tahu apa sebenarnya misi pasukan kaum muslimin ini. Dia ingin ada orang yang cerdas yang bisa diajak untuk berdialog. Maka siapa figur yang diutus oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu untuk menemui Rustum? Jawabannya, beliau mengutus sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Fa ba'atha ilaihi Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Maka kemudian Sa'ad bin Waqqas mengutus Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu untuk berdialog dengan Rustum. Baik, mari kita simak bagaimana dialog yang cukup menarik antara Rustum dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi ada beberapa dialog, ya, ada beberapa orang yang diutus oleh Sa'ad bin Waqqas. Yang pertama adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan ada perbedaan, ya, kalau di dalam Al-Kamil fi Tarikh karya Al-Imam Ibnu Athir, itu yang dikirim pertama tuh Rib'i bin Amir. Jadi wallahu ta'ala alam, sepertinya ada perbedaan urut-urutan, ya. Kalau dalam Al-Bidayah wa Nihayah, itu yang dikirim pertama adalah Al-Mughirah bin Syu'bah, baru kemudian Rib'i bin Amir. Tapi dalam Al-Bidayah, ya, baru kemudian Rib'i bin Amir. Ini dalam Bidayah wa Nihayah. Tapi dalam Al-Kamil fi Tarikh karya Al-Imam Ibnu Athir disebutkan sebaliknya, Rib'i bin Amir diutus dulu, baru kemudian disusul oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Tapi nggak jadi masalah, ya. Yang penting bagaimana dialog yang terjadi antara kedua pembesar ini, antara perwakilan kaum muslimin dengan panglima Persia. Kata Imam Ibnu Katsir, kita ambil saja apa yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Qala falamma qadima alaihi ja'ala Rustum yaqulu lahu. Ketika Al-Mughirah bin Syu'bah sampai di hadapan Rustum, maka Rustum mengatakan kepada Al-Mughirah, innakum jiranuna. Tentunya dengan penerjemah, ya, karena Rustum tidak bisa berbahasa Arab dan Al-Mughirah bin Syu'bah tidak bisa berbahasa Persia. Jadi ada terjemahan di antara mereka, ya. Maka Rustum mengatakan kepada Al-Mughirah, innakum jiranuna wa kunna nuhsinu ilaikum
wa naquful adza ankum. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya kalian adalah tetangga kami dan kami memperlakukan kalian dengan baik dan kami tidak pernah mengganggu kalian. Farji'u ila biladikum wala namna'u tijaratakum minad dukhuli ila biladina. Maka kembalilah kalian ke negeri kalian dan kami tidak akan menahan kalian untuk berdagang. Kami tidak akan melarang kalian untuk berdagang dan masuk ke negeri kami. Gak ada larangan sama sekali. Jadi Rustum ini mencoba untuk bernegosiasi dengan kaum muslimin. Subhanallah ya. Bangsa Arab yang dahulunya tidak dipandang sama sekali oleh Imperium Romawi maupun Persia, sekarang mereka memiliki kedudukan yang tinggi sampai Rustum ya harus merendah bernegosiasi dengan bangsa Arab. Ya, dia tawarkan, ya kalian ya sudah kembalilah kalian ke negeri kalian. Kami tidak akan mengganggu kalian, kami tidak akan menahan atau melarang kalian untuk berdagang di negeri kami. Maka apa kata Al-Mughirah? Apakah beliau menerima tawaran dari Rustum tadi? Jawabannya tidak, karena perang dalam Islam bukan masalah ekonomi, ya bukan masalah diberi kebebasan berdagang atau untuk berusaha di negeri orang, tidak. Tapi perang dalam Islam adalah untuk menegakkan kalimatullah. Maka simak saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa jawaban Al-Mughirah bin Syu'bah kepada Rustum? Faqala lahul Mughirah, inna laisa ya inna laisa talabana dunya. Ya, inna laisa talabna dunya wa inna ma huna ya wa talabuna al-akhirah. Sesungguhnya laisa talabuna dunya, yang menjadi keinginan kami itu bukan dunia. Yang kami cari dan kami tuntut itu bukan dunia. Wa inna ma huna wa talabuna al-akhirah. Hanya saja kami berada di sini dan yang menjadi keinginan kami adalah akhirat. Ini kadang-kadang orang nggak paham terhadap kaum muslimin. Ya, mindsetnya kaum muslimin ketika mereka berperang adalah untuk menegakkan kalimatullah, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia. Maka Al-Mughirah perlu menegaskan, yang kami inginkan itu bukanlah dunia, yang kami inginkan itu adalah akhirat. Wa qad ba'atsallahu ilaina rasulan qala lahu inni qad sallattu hadhihi ta'ifah ala man lam yadin bidiri. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kami seorang rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada rasul tersebut, sesungguhnya aku akan ya mengalahkan orang-orang yang tidak mau untuk beragama dengan agamamu, ya tidak mau beragama dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak beragama, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, maka kaum muslimin akan menguasai mereka. Kaum muslimin akan berada ya di atas mereka. Fa ana muntakimun bihim minhum, dan aku akan menghukum mereka melalui tangan orang-orang yang beriman. Wa aj'alu lahumul ghalabah madamu mukirrina bihi, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa memberikan kemenangan kepada mereka selama mereka tetap berada di atas agama ini. Jadi Al-Mughirah ini dia menghikayatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Artinya Allah akan buat kalian berkuasa. Maka kerendahan bagi orang yang tidak mau menerima Islam sebagai agama. Mereka akan dikuasai oleh kaum muslimin selama apa? Selama kaum muslimin kokoh berada di atas agama mereka. Ya, jadi langsung terjawab pertanyaan antum. Ya, kenapa sekarang kok orang-orang kafir tidak berada di bawah kaki-kakinya kaum muslimin? Karena mereka sendiri jauh dari ajaran agama mereka. Mereka jauh dari ajaran agama mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala cabut rasa takut dari musuh-musuh kaum muslimin. Ya. Qala wa huwa dinul haq la yarghabu anhu ahadun illa dhalla wa la ya'tasimu bihi illa azza. Kemudian Al-Mughirah mengatakan, Islam ini adalah agama yang benar. Tidaklah ada orang yang menjauh dari Islam
kecuali dia akan dihinakan. Wala ya'tasimu bihi illa azza. Dan tidak ada orang yang berpegang teguh dengan agama ini kecuali dia akan dimuliakan. Dia akan menjadi mulia. Ini satu poin yang perlu kita garis bawahi, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalau Anda ingin dimuliakan, ingat yang namanya izzah itu datangnya dari Allah. Kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang menjauh dari keislamannya, dia tidak mau berpegang dengan agamanya, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang sedang menimpa kita. Kaum muslimin jauh dari agamanya, mereka mengekor kepada orang-orang kafir. Apa yang sedang menjadi tren di tengah orang-orang kafir, itulah yang diikuti oleh kaum muslimin. Bagaimana mungkin mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lihat anak-anak muda kaum muslimin sekarang. Siapa yang menjadi panutan mereka? Siapa yang menjadi role model yang mereka ikuti? Orang kafir. Maka bagaimana mungkin kaum muslimin bisa mendapatkan kemuliaan? Tidaklah ada yang menjauh dari agama ini kecuali dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang berpegang teguh dengan agama ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan dirinya. Maka kemudian Rustum bertanya tentang Islam lagi. Ya, famahwa. Coba jelaskan dengan lebih terperinci apa agama kalian itu, agama yang benar, agama yang apabila seseorang berpegang teguh dengannya maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mengatakan faqala amma umuduhu alladhi la yasluhu syai'un minhu illa bihi fa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wal iqraru bima ja'a min indillah. Maka Al-Mughirah mengatakan, adapun pondasi agama ini yang la yasluhu syai'un minhu, tidak akan benar dia dalam agamanya kecuali dengan pondasi ini, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wal iqraru bima ja'a min indillah, dan dia mengakui apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini yang menjadi intisar Islam. Persaksian bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya satu Tuhan, hanya satu ilah, satu sembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan kita mengakui apa yang dibawa oleh Nabi SAW, baik itu Al-Quran maupun sunnahnya, sebagai aturan kita dalam kehidupan ini. Ya, ini adalah intisari dari al-Islam. Faqala ma ahsana hadha. Maka ketika mendengar intisari dari Islam ini, ya, Rustum pun merasa takjub. Dia mengatakan ma ahsana hadha. Alangkah baiknya ajaran ini. Ya, ajaran yang menyembah hanya satu Tuhan. Ya, ini satu hal yang sangat indah dari syariat kita. Mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadari. Islam adalah ajaran yang sangat indah, di mana kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Rabb yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki, menguasai alam semesta ini. Kalau kita bandingkan prinsip tauhid yang ada dalam Islam dengan prinsip yang ada pada agama-agama lainnya, maka kita akan dapati ajaran kita adalah ajaran agama yang sangat indah. Ajaran agama lain, mereka menyembah Tuhan. Tapi kalau kita tanyakan, apakah Tuhan yang kalian sembah ini Tuhan yang menciptakan kalian, Tuhan yang memberikan kalian rezeki? Tidak. Mereka akan mengatakan tidak. Itu Tuhan yang lain yang disembah oleh orang lain. Kami menyembah dewa yang berbeda. Sebagian mereka ada Tuhan yang mencipta, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang merusak. Ya, terserah antum mau memilih Tuhan yang mana. Di antara mereka ada yang menyembah manusia, ya, menyembah nabi. Tapi Islam konsepnya sangat jelas. Kita tidak menyembah siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah inilah yang kita yakini sebagai pencipta alam semesta yang mengatur dan memberikan kita rezeki. Ya, makanya ajaran Islam itu sangat logis. Ya, ajaran tauhid, prinsip tauhid yang ada dalam Islam ini sangat mudah untuk dipahami dan sangat mudah untuk diterima. Sampai-sampai ketika disampaikan prinsip ini, apa kata Rustum? Ya, ma ahsana hadza. Alangkah baiknya ajaran ini. Qala wa ayyu syai'in aidan. Kemudian Rustum kembali bertanya, apalagi ajaran Islam?
Faqala ikhrajul ibadi min ibadatil ibad ila ibadatillah. Ya, Al-Mughirah menunjukkan kembali keindahan Islam. Apa kata Al-Mughirah ketika ditanya apa lagi ajaran agama ini? Ajaran agama ini mengeluarkan ya seseorang dari peribadahan kepada hamba kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita tidak menyembah manusia, tidak menyembah makhluk Allah yang dia juga pada hakikatnya adalah hamba Allah. Tapi kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan mereka. Ya, mereka punya budak-budak yang menjadikan tuan-tuannya bagaikan dewa, disembah-sembah. Tapi Islam mengeluarkan manusia dari praktek semacam ini. Kita tidak boleh menyembah, kita tidak boleh menundukkan diri kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hasanun aidan, maka dia mengatakan ini juga baik. Wa ayu syai'in aidan, kemudian apa lagi ajaran Islam yang bisa kau sampaikan? Qala wa nasu banu Adam fahum ikhwatun li abin wa Kemudian Islam mengajarkan bahwa manusia ini semuanya adalah anak Adam. Mereka bersaudara dari ayah dan ibu yang satu. Artinya tidak ada diskriminasi dalam Islam hanya karena warna kulit, hanya karena perbedaan bangsa, tidak. Semuanya sama, semuanya adalah anak Adam. Qala hasanun aidan, maka kemudian Rustum mengatakan ini juga adalah ajaran yang sangat baik. Maka kemudian Rustum mengatakan kepada Al-Mughirah, dan ini cukup menarik ya, ketika dia mendapatkan ya mungkin penjelasan secara global tentang ajaran Islam. Ya, dia mengeluarkan statement yang menunjukkan ketertarikannya kepada Islam. Dia mengatakan aro'aita indakholna fi dinikum atarji'una an biladina. Bagaimana pendapatmu kalau kami mengikuti agama kalian, apakah kalian akan keluar dari negeri kami? Maka apa kata Al-Mughirah? Wallah, ya, iya, demi Allah, kalau kalian masuk Islam selesai masalah kita. Karena itulah yang kami inginkan. Kenapa kami datang jauh-jauh dari Arab ke sini untuk menaklukkan kalian? Karena kalian tidak mau masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam, selesai masalah kita. Ya, thumma la naqrabu biladakum illa fi tijaratin aw hajah. Setelah kalian masuk Islam, kami tidak akan mendekati negeri kalian selama-lamanya kecuali hanya untuk berdagang dan kalau ada keperluan. Santai, ya. Dengan syarat apa? Kalian masuk Islam, kami tidak akan mengganggu kalian sama sekali. Qala wa hasanun aidan, maka kata Rasul, wah bagus sekali ajaran kalian. Berarti memang kalian bukan orang yang inginkan dunia. Kalau kami masuk Islam, buktinya apa? Kalian akan pulang ke negeri kalian, kalian tidak akan kembali kecuali untuk perdagangan dan hajat-hajat lainnya. Maka selesailah dialog antara Al-Mughirah dengan Rustum. Kesimpulannya apa? Ya, orang-orang ini datang jauh-jauh ke Persia untuk mengajak kita masuk Islam, bukan untuk menguasai negeri kita. Kalau kita masuk Islam, selesai perkara. Mereka akan pergi, ya, tidak akan kembali kecuali untuk keperluan dagang dan keperluan lainnya. Walamma kharajal Mughirah min indihi dzakara Rustum ru'asa qaumihi fil Islam. Maka kemudian ketika Al-Mughirah keluar, ya, Al-Mughirah keluar, maka Rustum segera berdialog dengan para ru'asa, ya, para pimpinan-pimpinan bangsa Persia ketika itu. Maka kemudian dia pun mengajak mereka untuk masuk dalam Islam. Kalian mau tahu tidak bagaimana agar masalah kita selesai? Cukup bagi kita untuk masuk Islam, maka orang-orang Arab ini akan pergi dari negeri kita. Tapi fa'anifu dzalika wa abau ayadkhulu fihi, ya. Akan tetapi para ru'asa ini mereka tidak mau untuk menerima tawaran tersebut. Wa abau ayadkhulu fihi, dan mereka tidak mau untuk masuk Islam, ya. Qabbahumullah wa akhzahum wa qad fa'al. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang memburukkan mereka dan merendahkan mereka, dan itulah yang terjadi. Kata Imam Katsir, karena mereka tidak mau menerima Islam, sebagaimana tadi sudah kita katakan bahwa barang siapa yang tidak mau menerima Islam, maka dia akan mengalami perendahan dan kehinaan. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang Persia, ya. Mereka dikalahkan oleh kaum muslimin.
Kemudian di hari selanjutnya, bismillah, Al-Mughirah Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan utusan yang kedua. Siapa utusan yang kedua yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu? Yang diutus adalah Rib'i ibn Amir Ats-Tsaqafi. Para ulama mengatakan thumma ba'atha ilaihi Sa'ad rasulan akhar bi talabihi wa huwa Rib'i ibn Amir. Ternyata Rustum masih meminta agar Sa'ad bin Waqqas mengirimkan utusan agar bisa berdialog. Maka untuk hari yang kedua ini atau utusan yang kedua yang diutus oleh Sa'ad bin Waqqas adalah Rib'i bin Amir. Ini agak berbeda dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, Masya Allah. Fadakhala alaih, maka Rib'i bin Amir masuk untuk menemui Rustum. Ya, kenapa berbeda? Karena sikap Rustum sendiri. Ketika dia menghadapi Al-Mughirah bin Syu'bah, dia tidak pamer kemewahan. Tapi pada kali kedua ketika dikunjungi oleh Rib'i bin Amir, dia berupaya untuk memamerkan kemewahan yang dimiliki oleh bangsa Persia. Mahkota-mahkota yang indah, permadani-permadani yang mahal digelar untuk menunjukkan kepada Rib'i bin Amir kemewahan yang dimiliki oleh bangsa Persia. Maka mari kita simak bagaimana sikap Rib'i bin Amir menghadapi pamer kemewahan yang dilakukan oleh orang Persia. Fadakhala alaihi wa qad zayyanu majlisahu bin namariq al-mudhahhabah war-razabi al-harir. Maka ketika Rib'i datang menemui Rustum, ketika itu orang-orang Persia telah menghiasi majlis dengan bantal-bantal yang demikian indah, yang dirajut dengan benang-benang yang terbuat dari emas. Demikian juga permadani-permadani yang dijalin dari benang-benang yang terbuat dari sutra. Subhanallah ya, orang Persia kaya ya. Imperium Persia adalah imperium yang kekuasaannya sangat luas. Ya, memiliki perbendaharaan harta yang sangat luar biasa. Dan biasa ya, kerajaan-kerajaan dahulu mereka memiliki perbendaharaan harta yang sangat mewah. Dulu kerajaan kita ini juga, Kesultanan Yogyakarta, sebelum dirampok oleh Inggris, itu perbendaharanya sangat banyak. Ya, jadi dulu ada Thomas Stamford Raffles, dia gak setuju dengan Raja Jogja, dia ingin ganti raja, kemudian dia serang Keraton Jogja. Sampai sekarang itu masih banyak perbendaharaan harta keraton itu di Inggris sana, dipegang oleh orang-orang Inggris. Makanya saya heran, ada orang-orang Indonesia yang ikut berduka dengan matinya Ratu Elizabeth ya. Itu ratu penjajah kalian. Sampai sekarang harta kita itu masih di negeri mereka. Bukan hanya harta yang sifatnya perhiasan emas, tapi perbendaharaan peradaban. Perpustakaan Keraton Jogja itu dirampok oleh mereka. Banyak naskah-naskah dalam bahasa Arab dan demikian juga dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa diambil oleh mereka. Sampai sekarang kita kalau ingin meneliti harus datang ke sana, minta izin dulu sama mereka. Ya. Jadi jangankan Persia ya, kita saja di Indonesia ini ya, belum ada Indonesia dulu ya. Di Nusantara ini banyak sekali kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan yang memiliki perbendaharaan yang demikian banyak ya, demikian besar. Tapi semuanya dirampok oleh mereka, para penjajah kafir. Ya, jadi Anda jangan ikut berduka dengan matinya ratu mereka. Jangan, mereka itu perampok. Sampai sekarang harta Nusantara itu masih banyak di sana dan dikembalikan oleh mereka. Ya. Baik. Maka ketika itu orang-orang Persia ini pamer kemewahan. Ya, pamer kemewahan. Ya, permadani yang terbuat dari sutra, benang-benang yang dirajut dengan bantal-bantal yang dirajut dengan benang emas. Wa adharu al-yawaqid ya wa ali ya al-thaminah. Kemudian mereka juga menampakkan yawaqid ini yakut ya, yakut itu permata-permata ya, perhiasan-perhiasan yang demikian mahal. Wa zinatul azimah, demikian juga perhiasan-perhiasan yang sangat mewah. Wa alaihi tajuhu wa ghairu dzalika minal amti'ati tsaminah. Dan ketika itu Rustum sebagai seorang panglima menggunakan taj ya, sebuah mahkota yang sangat bernilai dan perhiasan-perhiasan yang demikian mahal. Ya. Wa qad jalasa 'ala saririn min dhahab. Ketika itu Rustum dia sengaja duduk di atas sebuah ranjang yang terbuat dari emas.
panjang yang terbuat dari emas. Pamer kemewahan kepada Rib'i bin Amir. Maka bagaimana penampilan Rib'i bin Amir ketika itu? Dalam keadaan orang Persia ingin pamer kemewahan, fadakhala Rib'i bi thiyabin safiqatin wa sayfin wa tursin wa farsin qasirah. Maka Rib'i masuk dengan menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Dia membawa pedang, perisai, dan mengendarai seekor kuda. Dan kuda yang dikenakan oleh Rib'i bukan kuda yang gagah perkasa, enggak. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, farasin qasirah. Tahukah antum apa makna farasin qasirah? Kuda yang pendek. Ya, jadi bukan kuda yang dipakai oleh para panglima, ya, enggak. Rib'i hanya menggunakan kuda yang pendek. Ya. Maka ketika melihat orang-orang ini ingin pamer kemewahan, maka lihat bagaimana sikapnya Rib'i bin Amir. Falam yazar rakibaha hatta dasa biha ala tarafil busat. Maka Rib'i ketika memasuki tenda atau kemahnya Rustum, dia tetap menaiki kudanya sampai kudanya itu menginjak ujung permadani. Tadi permadaninya terbuat dari apa? Dari sutra, diinjak-injak oleh kudanya Rib'i. Ya, sama sekali tidak menghargai. Thumma nazala wa rabataha bi ba'di tilkal wasaid. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Rib'i? Dia turun dari kudanya, lalu dia ikatkan kuda tersebut di bantal-bantal yang terbuat dari emas tadi. Sama sekali tidak menghargai kemewahan yang dipamerkan oleh orang Persia. Itu namanya izzah. Ya, tidak ada yang perlu kemudian kita rasa takjub dengan kemewahan yang mereka miliki. Orang-orang itu tidak beriman, orang Majusi menyembah api. Ya, apa yang patut dihormati dari mereka? Akalnya nggak dipakai. Api mereka buat sendiri, mereka sembah. Maka nggak ada kehormatan bagi mereka walaupun mereka kaya. Lihat bagaimana sikapnya Rib'i bin Amir di hadapan Rustum. Wa aqbala wa alaihi silahuhu wa dir'uhu, ya, wa baydatuhu ala ra'sihi. Maka kemudian dia pun menghadap Rustum dalam keadaan dia masih memegang, ya, masih mengenakan pedangnya. Demikian juga dia menggunakan baju besinya dan dia menggunakan helmnya. Ya, penutup kepalanya tetap dia pakai. Faqalu lahu da' silahak. Maka orang-orang Persia mengatakan, letakkan semua senjatamu. Kamu sedang menghadap seorang panglima. Letakkan senjatamu. Faqala inni lam atikum. Kalau kalian menyuruhku menanggalkan ini semua, ya sudah, saya pulang. Ya, saya tidak akan menemui kalian. Wa innama ji'tukum hina da'autumuni fa in taraktumuni hakada wa illa raja'tu. Ingat, yang mengundang saya untuk datang adalah kalian. Ya, Rustum yang datang, yang mengundang, yang meminta agar ada orang yang berdialog dengannya. Kalau kalian ingin aku bertemu dengan Rustum, maka biarkan aku mengenakan apa yang aku kenakan. Kalau tidak kalian izinkan, ya sudah, saya balik pulang. Ya, jadi jangan mau diatur-atur oleh orang kafir. Kalian yang mengundang saya, ya sudah, beginilah apa adanya. Ya, makanya orang-orang Arab zaman dahulu, ya, mereka memiliki izzah, ya. Mereka tetap sampai sekarang, masya Allah, ya. Antum pernah lihat pertemuan pemimpin-pemimpin dunia? Semua pemimpin dunia itu pakaiannya mereka pakai jas, semuanya seragam, semuanya niru orang-orang kafir, ya nggak? Ya, sampai pemimpin negeri-negeri kaum muslimin pakai setelan jas, pakai dasi, ya, foto. Coba lihat pemimpin bangsa Arab, apa yang mereka kenakan? Ya, terutama yang dari kerajaan, ya. Kalau yang dari republik seperti Mesir, ya, itu sama pakaiannya. Tapi yang masih memegang sistem kerajaan, Raja siapa sekarang? Raja Salman misalnya. Raja Salman, antum pernah nggak lihat Raja Salman pakai dasi pertemuan internasional? Ya, Muhammad bin Salman ini, wakil beliau, putra mahkota, pernah nggak lihat Muhammad bin Salman pakai dasi kayak orang Barat, pakai dasi kayak orang kafir? Nggak pernah. Mereka tetap mempertahankan identitasnya. Ya sudah, kalau kalian mau terima kami, ya sudah seperti ini. Ya. Maka kata Rib'i bin Amir, kalau kalian yang mengundang kami, kalau kalian ingin menerima saya, ya sudah, ini kondisi saya. Kalau enggak, saya kembali. Faqala Rustum, ya, i'dzanu lahu
Maka Rustum mengatakan, izinkan dia. Fa'aqbala yatawakka'u ala rumhihi fawqa an-namarik fakharraqa ammataha. Maka kemudian majulah siapa Rib'i bin Amir untuk bertemu dengan Rustum. Kemudian dia pun bertelekan di atas tombaknya. Dalam keadaan tombaknya itu ya membolongi permadani Rustum yang terbuat dari sutra. Cuek-cuek saja ya sudah. Gimana? Subhanallah ya. Demikian beraninya Rib'i ya di hadapan Rustumnya. Salah sendiri Anda ingin pamer, akhirnya dihinakan oleh Rib'i bin Amir. Faqalu lahu ma ja'a bikum. Maka kemudian orang-orang Persia bertanya kepada Rib'i, apa yang menjadi latar belakang atau alasan kenapa kalian datang ke sini? Faqal, maka kemudian Rib'i mengatakan, Allahu ya ibta'atsna linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Jawaban beliau persis dengan jawaban yang diberikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Kenapa barakallahu fikum kok jawabannya sama? Karena mereka keluar dari madrasah yang sama. Mereka keluar dari madrasah yang mengajarkan akidah yang benar. Sehingga sesungguhnya seseorang kalau dia dididik dengan ajaran Islam yang benar, lalu dia diutus kepada orang-orang kafir, maka orang kafir akan mendapati satu hal yang sama. Kecuali ya ada yang dididik ya di atas penyimpangan-penyimpangan menamakan Islam, tapi sama sekali jauh ya, dia sama sekali tidak ada keterikatan dengan Islam pada hakikatnya, maka akan didapati perbedaan-perbedaan. Ya, misalnya seorang muslim yang dididik dengan ajaran akidah yang benar, sesuai dengan akidah yang benar. Kemudian ada seorang yang ngakunya muslim tapi dididik di atas pemikiran liberaliyah, pemikiran liberal, maka pasti akan berbeda. Tapi kalau dididik di atas akidah yang sama, jawabannya akan sama. Maka Rib'i mengatakan, kami datang ke sini karena telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan siapa yang Allah inginkan dari peribadahan kepada hamba kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzikid dunya ila si'atiha, dan untuk mengeluarkan mereka ya dari sempitnya dunia kepada akhirat yang demikian luas. Wa min jawril adyani ila adlil Islam, ya untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Ya, agama-agama yang lain terkadang mereka mendolimi penganut agama tersebut. Contohnya ada yang ajaran-ajaran kasta, membeda-bedakan orang karena asalnya. Jadi ada yang perlu dimuliakan, ada orang yang begitu terlahir dia langsung terlahir dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah. Islam tidak ada ajaran yang seperti ini, semuanya adil. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, ya orang yang paling mulia di antara kalian si Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Yang membedakan kita adalah ketakwaan. Bagaimana Islam memuliakan sosok Bilal, seorang budak yang berkulit hitam. Demikian juga bagaimana Islam memuliakan Zuhaib Ar-Rumi, ya yang beliau dahulunya adalah seorang budak. Semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan mereka. Demikian juga Salman Al-Farisi, dia bukan orang Arab. Ya, beliau adalah seorang Persia, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam adalah agama yang adil. Fa arsalna bidinihi ila khalqihi linad'uhum ilaih. Maka ya Allah Subhanahu wa taala mengutus kami dengan membawa agamanya kepada manusia untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Faman qabila dzalika qabilna minhu wa raja'na anhu. Barang siapa yang menerima agama ini, maka kami pun menerima mereka. Artinya mereka akan kami anggap sebagai saudara. Wa raja'na anhu, dan kami tidak jadi memerangi mereka. Wa man aba qatalnahu abadan hatta nufdiya ila mau'udillah. Ya, adapun barang siapa yang tidak mau menerima ajaran agama ini, kami perangi mereka selama-lamanya sampai kami menunaikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka bertanya, wa ma mau'udullah? Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Qala al jannatu liman mata ala qitali man aba. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kami surga bagi orang-orang yang gugur dalam memerangi orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Wa dhafaru liman baqiya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang berhasil survive.
Orang yang gugur dalam pertempuran dia akan masuk surga. Orang yang berhasil bertahan dia akan mendapatkan kemenangan. Faqala Rustum, maka Rustum mengatakan, qad sami'tu maqalatakum fahal lakum an tuakhiru hadzal amr hatta tanzura fihi wa tanzuru ya wa nanzuru ya. Maka kemudian Rustum mengatakan, ucapan kalian ini sudah aku dengarkan. Sudah datang si Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian telah datang engkau juga Rib'i, ya, sudah tahu kami apa yang menjadi tujuan dan misi kalian. Maka tolong berikanlah kami waktu untuk agar kami bisa berpikir. Demikian juga kami berpikir hatta nanzura fihi wa tanzuru, agar kami bisa berpikir, demikian juga kalian bisa berpikir. Maka kemudian Rib'i mengatakan, na'am, kam ahabbu ilaikum. Maka kata Rib'i bin Amir, baiklah kalau begitu. Berapa waktu yang kau butuhkan? Berapa waktu yang kalian butuhkan? Yauman au yaumain, sehari atau 2 hari. Jadi jangan lama-lama ya, sehari atau 2 hari bagi kalian untuk berpikir. Kata Rustum, la bal hatta nukatiba ahla ra'ina wa ru'asa'i qaumina. Jangan sehari 2 hari ya. Biarkan kami berunding terlebih dahulu, biarkan kami mengirimkan surat kepada para petinggi kami dan para pembesar kaum kami. Ya, jangan sehari 2 hari. Maka apa kata Rib'i bin Amir? Masanna lana Rasul sallallahu alaihi wasallam an nuakhiral a'da inda liqa akthar min 3. Kata Rib'i bin Amir, tidaklah Nabi kami mengarahkan kami atau memberikan sunnah kepada kami untuk mengakhirkan kesempatan bagi musuh setelah saling berhadapan-hadapan kecuali hanya 3 hari saja ya, jangan lebih daripada itu. Sekarang sudah berhadapan, masalahnya sudah berhadapan, siap berperang, ngapain nunggu lama-lama ya. Nabi kami hanya menyunahkan 3 hari saja. Fandur fi amrika wa amrihim wakhtar wahidatan min 3 ba'dal ajal ya. Maka kemudian lihatlah bagaimana pendapatmu dan bagaimana pendapat mereka, lalu pilihlah salah satu dari pendapat tersebut dalam 3 hari tersebut ya. Jadi diberikan waktu oleh Rib'i bin Amir 3 hari. Kemudian siapa Rustum mengatakan kepada Rib'i, as-sayyiduhum anta, apakah engkau adalah pemuka mereka, apakah engkau adalah komandan mereka? Qala la walakinnal muslimuna kal jasadil wahid yujiru adnahum ala a'lahum ya. Maka kata Rib'i bin Amir, tidak, saya bukan pemimpin besar mereka, akan tetapi yang namanya orang-orang muslimin mereka seperti jasad yang satu. Yujiru adnahum ala a'lahum ya, orang yang berada di posisi yang rendah bisa memberikan jaminan kepada orang-orang yang lebih tinggi dari mereka. Artinya kaum muslimin dia bisa memberikan jaminan ya kepada orang-orang kafir walaupun posisinya adalah posisi yang rendah. Jadi dalam Islam misalnya ada musuh yang meminta perlindungan kepada siapapun dari kaum muslimin, maka kaum muslimin berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepadanya. Jadi tidak memandang status orang tersebut. Maka kemudian pergilah atau kembalilah Rib'i bin Amir ya kembali kepada kaum muslimin. Lantas apa yang menjadi perbincangan orang-orang Persia tentang sosok Rib'i bin Amir? Fajtama Rustum bi ru'asai qaumihi. Maka kemudian Rustum mengumpulkan pemimpin-pemimpin kaumnya. Faqala hal ra'aitum qad a'azza wa arjaha min kalami hadzal rajul. Rustum ini orang cerdas dia. Ya, dia tahu orang itu kualitasnya seperti apa. Dia tidak menilai seseorang dari penampilannya, tapi dari kualitas bagaimana dia berbicara dan apa yang dia sampaikan. Maka Rustum mengatakan, hal ra'aitum qad a'azza wa arjaha min kalami hadzal rajul. Tidakkah kalian pernah melihat ada orang yang ucapannya itu lebih mulia, ada orang yang lebih mulia dan lebih fasih ucapannya daripada orang ini? Jadi luar biasa. Ya, sudah pamer kekayaan tapi nggak dianggap sama sekali. Ini menunjukkan kemuliaan. Ya, faqalu ma'adzallah an tamila ila syai'in min hadha wa tada' dinaka ila hadzal kalb ama tara ila thiyabihi. Maka orang-orang yang di sekitar Rustum mengatakan, ma'adzallah ya,
Ma'adzallah artinya ungkapan celaka, apa istilahnya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita atas apa yang kau ucapkan. Apakah engkau sudah condong kepada agama mereka dan engkau meninggalkan agama kita? Ya, engkau condong kepada ila hadzal kalb, engkau condong kepada ajaran yang dibawa oleh anjing ini, dipanggil anjing, Rib'i bin Amir. Ya. Amma tara ila thiyabihi, tidakkah kau perhatikan bajunya yang dipakai? Ini orang rendahan, kata orang-orang yang ada di sekitar Rustum. Jadi mereka hanya melihat penampilan Rib'i bin Amir. Tapi coba bagaimana ro'yunya Rustum ketika dia menilai sosok Rib'i bin Amir. Dia mengatakan, wailakum la ta'unduru ila thiyab wanzuru ila ro'i wal kalami wasirah. Celaka kalian, janganlah kalian melihat hanya kepada penampilan saja, kepada pakaiannya saja, tapi coba lihat ar-ra'yu, bagaimana cemerlang pemikirannya, bagaimana ucapan, dan bagaimana gerak-geriknya, bagaimana keadaannya, penuh wibawa, nggak peduli dengan kemewahan yang ditampilkan oleh orang Persia. Coba kalian lihat itu. Ya, kita saja coba kalau misalnya masuk ke tempat orang-orang kafir, misalnya antum berkunjung ke New York, paling kita terperangah, lihat gedung tinggi-tinggi, ya, melihat ada kereta tram, wah nggak ada di Indonesia semuanya, nganga kita, ya, terperangah dengan kemegahan yang dibangun oleh orang-orang kafir. Ini dia nggak terpengaruh sama sekali. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah dunia ini kecuali perhiasan, kesenangan yang menipu. Jadi gak berharga sama sekali. Lihat, maka tahu Rustum bahwa Rib'i bin Amir ini sosok yang sangat berkarakter. Innal Arab, ini kalimat yang membuat membuat hati saya bergetar, ya. Innal Arab, ya, yastakhifuna bi thiyabi wal ma'kal. Bagi antum yang keturunan Arab, coba lihat bagaimana penilaian orang Persia terhadap bangsa Arab ketika itu. Innal Arab yastakhifuna bi thiyabi wal ma'kal wa yasununa al ahsab. Yang namanya orang-orang Arab, mereka tuh menganggap tidak penting pakaian dan makanan. Ya. Wa yasununa al ahsab. Tapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjaga harga diri mereka. Ini karakter orang Arab yang diakui oleh bangsa Persia ketika itu. Mereka nggak peduli dengan pakaian, mereka nggak peduli dengan makanan. Ya, yang mereka pedulikan adalah harga diri. Ya, saya jadi teringat bagaimana ucapan Raja Faisal ketika Presiden Amerika dulu. Jadi Raja Faisal itu pernah memblokade minyak, ya, pasokan minyak ke Amerika. Sudah Amerika tuh kacau. Mungkin antum perlu baca sejarah, ya, bagaimana orang-orang Arab terdahulu. Raja Faisal itu sempat memblokade Amerika sehingga pasokan bahan bakar di Amerika tuh nggak ada sama sekali. Ribuan mobil ngantri di pom-pom bensin. Bukan karena Pertalite naik, bukan. Tapi karena diblokade sama Raja Faisal. Maka datang Presiden Amerika ngelobi. Ya. Maka apa kata Raja Faisal? Ya, kami kalau toh nanti Amerika tuh ngancam mungkin akan memblokade Saudi. Maka apa kata Raja Faisal? Kami ini biasa makanan sederhana. Kami ini hidup di gurun, biasa makan dengan makanan yang sederhana. Kalau memang ingin diblokade Saudi Arabia, silahkan. Sudah biasa hidup susah, tapi itu dulu, ya, zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang mereka biasa dilayani, mungkin sulit bagi mereka untuk bersikap sebagaimana sikapnya Raja Faisal. Ini penilaian Rustum tentang sosok Rib'i bin Amir Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa diutus juga Hudzaifah bin Mihsan, dan sama apa yang diucapkan oleh Hudzaifah bin Mihsan kepada mereka sebagaimana yang diucapkan oleh Rib'i bin Amir dan juga oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita sudah masuk ke pertempuran, ya. Jadi sudah selesai dialog-dialognya. Besok kita akan bahas, ya. Jadi pertempurannya terjadi selama beberapa hari. Apa yang terjadi dalam hari-hari tersebut insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang biidhnillahi ta'ala. Baik, hal indakum soal, ada pertanyaan?
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang saya tanyakan mungkin tidak sesuai topik. Duh, yang sesuai topik tentang apa nih? Tentang orang tua. Ini tanya ke Ustaz Ami mungkin ya. Tapi apa coba pertanyaannya coba? Saya punya ibu sakit semenjak COVID di tahun lalu. Alhamdulillah sekarang agak mendingan. Dan yang merawat adalah istri saya karena saya kerja di luar negeri. Yang saya tanyakan apakah saya harus ikut merawat ibu kandung saya karena tanggung jawab sebagai anak kandung, atau dengan saya kerja di sini sedikit banyak bisa membantu dalam proses pengobatannya dan dengan ikhlas mencari rezeki di kampung sambil merawat ibu, Ustaz. Jazakallahu khairan dari Johor, Malaysia, Pak Min. Ya, jazakallahu khairan. Pertama kita doakan agar ibu saudara kita ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya dan sehingga bisa beraktivitas kembali seperti semula. Baik, maka silakan antum lihat mana yang maslahat. Kalau saya sendiri wallahu taala alam melihat kondisi antum, ya mungkin antum butuh biaya juga untuk menafkahi istri, demikian juga perlu biaya untuk menghandle pengobatan ibu. Dan ibu alhamdulillah sudah terawat dengan baik, ada yang merawat. Alhamdulillah itu suatu nikmat yang sangat besar. Ketika istri bisa diajak kerjasama untuk birrul walidain, maka tidak mengapa antum berada di luar negeri untuk mencari nafkah, tapi berikan penghargaan juga kepada istri yang telah rela berkorban untuk merawat istri antum. Ya, mudah-mudahan dengan antum menghargai dia, demikian juga antum berbakti kepada orang tua antum dengan mencukupi kebutuhannya, ini menjadi sebab kebahagiaan pada rumah tangga antum. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu lagi kita di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.